Perkenalkan, saya Fatih Reja Aljidane dari kelas MN22I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah perbankan yang bertemakan krisis ekonomi dunia pada tahun 2022. Ada dua inti masalah dalam tema saya kali ini, yaitu krisis ekonomi dunia yang disebabkan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh peperangan Ukraina dan Rusia. Proyeksi pertumbuhan dunia kembali direvisi, bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Ekonomi global pun hanya sejengkal dari jurang krisis akibat stagflasi. Saat masih berjuang keluar dari derita efek pandemi COVID-19, ekonomi dunia dikejutkan dengan eskalasi geopolitik Rusia dan Ukraina yang makin menekan. Konflik kedua negara tersebut tak hanya menimbulkan korban manusia karena serangan bersenjata, namun juga ekonomi global. Ekonomi dunia tampak semeringah tatkala pandemi mulai berhasil diredam dengan vaksin. Bahkan booster pun mampu melumpuhkan varian baru Omicron dalam tempo singkat. Resiko pun sudah berlalu. Namun ekonomi dunia masih harus menghadapi tantangan besar di depan, yaitu stagflasi. Inflasi terus meningkat sementara pertumbuhan ekonomi diprediksi terus menyusut. Penyebab utama dari tingginya inflasi adalah tingginya harga komoditas. Harga komoditas energi naik tinggi karena pasokan langka akibat pandemi, diperparah oleh konflik Rusia dan Ukraina. Begitu juga dengan komoditas bahan pangan yang saat ini harganya makin tidak terjangkau. Akibatnya aksi proteksionisme pangan bermunculan di berbagai negara. Sebenarnya malah membuat masalah rantai pasokan ini makin rumit. Kedua, krisis kargo yang membuat harga pengiriman kian mahal. Gangguan di pelabuhan utama Asia dan penguncian di kota-kota utama di Cina seperti Beijing dan Shanghai selama 2 bulan membuat pengiriman barang macet. Selain itu, perseteruan Rusia dan Ukraina telah memperbesar kemacetan logistik yang sudah ada sebelumnya. Perlu diketahui, Rusia dan Ukraina adalah pemasok komoditas energi dan pangan terbesar utama di dunia. Sehingga ketika pasokan dari kedua negara macet, dampaknya bisa dirasakan oleh berbagai negara. Bank Dunia ramal ekonomi RI tumbuh 4,6%. World Bank atau Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan dibayangi oleh risiko perlambatan global pada tahun 2022 dan tahun kedepannya. Kepala Ekonom Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste, Habib Rob, mengatakan ketidakpastian ekonomi global yang meningkat telah menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Alhasil, permintaan ekspor komoditas ikut menurun yang memicu pengurangan produksi dan mengerek harga yang lebih tinggi. Meningkatnya harga komoditas global membawa keberkahan sendiri untuk Indonesia terhadap penerimaan negara. Namun, juga turut memicu perlemahan ekonomi dunia. Terlebih ekonomi global masih dalam tahap pemulihan karena pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2,5 tahun. Naiknya harga komoditas juga telah menimbulkan potensi stagflasi, yakni di saat inflasi tinggi dan pengangguran tinggi, namun pertumbuhan ekonomi justru melambat. Rob menjelaskan, terakhir kali dunia mengalami stagflasi pada awal 1980-an. Stagflasi saat itu menciptakan badai yang dahsyat bagi pembuat kebijakan. Berbeda dengan kondisi Indonesia, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat signifikan dari 5,7% di tahun 2021 menjadi 2,9% di tahun 2022. Akibat eskalasi berbagai risiko, beberapa lembaga internasional lain seperti IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0,8 pp di bulan April lalu. Risiko global seperti konflik geopolitik yang disebabkan oleh perang di Ukraina telah membuat tekanan inflasi global semakin persisten, terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas energi dan pangan serta disrupsi suplai.
Berbagai negara berupaya untuk mengendalikan inflasi melalui pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dan tajam. Terlebih di negara maju seperti Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan pengetatan likuiditas global dan mendorong kenaikan biaya pinjaman. Hal tersebut turut membuat prospek pemulihan ekonomi global ke depan dibayangi oleh tantangan yang besar.